Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai persoalan yang mengupas tentang berbagai hal yang sedang in di masyarakat, terutama di masyarakat pendidikan formal. Oleh karena itu, selamat bergabung para dosen, para mahasiswa, para guru maupun para siswa, dan tidak lupa juga para praktisi bidang bisnis yang memang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Namun tidak ada salahnya kita terus belajar untuk meningkatkan sekaligus memperluas wawasan kita. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu yang diajarkan mungkin di tingkat sekolah menengah atas yang bidang ekonomi, mungkin juga di perguruan tinggi, terutama di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kali ini kita akan berbicara tentang perilaku konsumen. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perilaku konsumen, ada baiknya kita terlebih dahulu untuk membahas lebih rinci tentang apa itu perilaku konsumen. Dari berbagai sumber dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perilaku konsumen itu merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh seorang konsumen dalam mencari, kemudian memilih, kemudian membeli, kemudian menggunakan, sampai pada tataran mengevaluasi barang ataupun jasa yang telah dibelinya tadi untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan mereka. Tentu masing-masing personil, masing-masing individu memiliki tingkat kebutuhan maupun keinginan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya mereka memiliki perilaku-perilaku khusus yang sifatnya spesifik, yang mana itu menunjukkan bahwa konsumen saat ini, terutama dengan kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi, terjadi perubahan yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan perilaku konsumen pada masa-masa sebelum munculnya teknologi yang begitu masif, terutama teknologi di bidang komputasi maupun informasi. Nah, kalau kita berbicara tentang perilaku konsumen, tentu ini menjadi sangat menarik, terutama bagi mereka yang terjun langsung ataupun praktisi dalam bidang bisnis, merupakan salah satu indikator apakah kegiatan pemasarannya itu dapat dikatakan berhasil ataupun tidak. Mengingat jika perilaku konsumen itu dapat diidentifikasi oleh sebuah unit usaha atau sebuah perusahaan dengan baik, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan semacam feedback di mana perusahaan tersebut dapat melakukan berbagai tindakan guna memenuhi sekaligus meningkatkan aspek kualitas guna memenuhi kebutuhan maupun keinginan dari para konsumen. Nah, dari beberapa faktor itu memang sangat mempengaruhi dari perilaku konsumen itu sendiri, di mana salah satu dari faktor-faktor tersebut itu adalah kebudayaan. Di mana budaya ini tentu sangat mempengaruhi dari perilaku, kemudian juga mempengaruhi keinginan, mempengaruhi naluri seseorang, juga mempengaruhi pola pikir seseorang, juga mempengaruhi persepsi seseorang, mempengaruhi nilai dan preferensi seseorang. Oleh karenanya dalam hal kebudayaan ini
para pemasar patut untuk mencermatinya dengan sebaik-baiknya agar dalam kegiatan pemasarannya dapat mengena kepada konsumen yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan budaya-budaya tertentu seperti yang telah tercover di depan tadi. Misalnya budaya ini memunculkan berbagai peluang di mana para pemasar dengan instingnya akan dapat memantik sebuah usaha yang dapat memanfaatkan keterhubungan antara budaya dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat atau konsumen. Sebagai contoh saat ini, masyarakat Jawa itu kalau makan sesuatu itu lebih nikmat konon katanya jika makan terutama makanan pokok atau nasi itu makan tanpa mempergunakan alat bantu yang namanya sendok. Nah, oleh karena itu dengan budaya seperti ini, maka ini dapat memunculkan sebuah peluang bisnis di mana para pelaku bisnis terutama bisnis yang berkaitan dengan kuliner, yang berkaitan dengan makanan pokok seperti nasi, dapat saja membuka berbagai usaha dengan melengkapi kegiatan-kegiatan proses produksi dari kuliner tersebut dengan aroma atau dengan nuansa sambal, yang mana bagi orang Jawa, mungkin bahkan tidak hanya orang Jawa saja, makan dengan sambal itu memang nikmatnya itu kalau tidak menggunakan sendok. Oleh karenanya peluang ini dapat dikembangkan oleh para pebisnis, terutama pebisnis kuliner, untuk menyediakan berbagai kuliner yang menggunakan pola atau metode makan tanpa menggunakan sendok. Tentu ini memberikan sebuah peluang yang prospektif di masa depan. Itu tadi berkaitan dengan faktor budaya. Kemudian selain ada faktor budaya, itu ada juga faktor bidang sosial, di mana kelompok sosial yang mungkin hampir sama semuanya di kalangan konsumen. Konsumen itu memiliki sebuah keluarga, juga ada lingkungan tempat tinggal mereka. Konsumen juga memiliki beberapa relasi atau teman sekaligus masyarakat di sekitarnya, sehingga dengan konsepsi kekeluargaan tersebut, konsepsi sosial tersebut, sehingga akan membentuk sebuah perilaku konsumen karena seseorang telah dibesarkan dalam sebuah lingkungan yang memang sesuai dengan lingkungan sosial masing-masing. Sebagai contoh, jika seseorang itu dibesarkan dari kecil dalam sebuah keluarga yang memiliki kegemaran untuk makan di luar, atau istilahnya searching makanan secara nyata di luar rumah, di bidang kuliner, maka ada kecenderungan bahwa si anak tersebut jika sudah selayaknya menjadi dewasa atau remaja juga akan menyukai yang namanya kuliner di luar rumah. Ini tentu sangat berpengaruh pada pola pikir, kemudian juga persepsi dan juga preferensi dari salah satu anggota keluarga tersebut. Itu adalah pengaruh dari sisi sosial dalam perilaku konsumen. Kemudian ada juga yang ketiga, yaitu faktor pribadi, di mana faktor ini sangat dipengaruhi oleh usia seseorang, kemudian juga dari sisi psikologi seseorang, kemudian juga dari sisi kesehatan seseorang, juga bisa muncul dalam hal kepribadian, dan juga bisa jadi faktor-faktor pribadi itu muncul dalam bentuk gaya hidup. Kemudian tidak ketinggalan juga masalah kondisi ekonomi dan mungkin juga jabatan tertentu. Ini tentu menjadi paradigma bagi para pemasar
agar jeli dalam memanfaatkan faktor-faktor yang bersifat pribadi ini. Mungkin dalam sisi usia para pemasar harus bermain segmentasi. Apakah pasar yang disasar itu tergolong usia berapa? Mungkin untuk usia dini, mungkin untuk usia anak-anak, mungkin bisa jadi sasarannya adalah pasar anak-anak remaja, atau mungkin juga mereka-mereka yang tergolong usia dewasa, atau bahkan bisa juga memanfaatkan pasar sasaran atau segmen mereka-mereka yang telah berusia lanjut. Kemudian juga dari faktor kesehatan, dengan seiring kemajuan teknologi dan kepraktisan dalam hal termasuk di dalamnya adalah pola makan masyarakat kita dapat memahami bahwa semakin hari masyarakat kita itu dari sisi kesehatan memang saat ini muncul berbagai persoalan-persoalan yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh generasi sebelum-sebelum kita, di mana saat ini semua makanan hampir seluruhnya sudah mengandung berbagai bahan-bahan kimia, sehingga dalam kehidupan kesehariannya dapat saja bahan-bahan tersebut memunculkan berbagai reaksi dari tubuh kita yang ujung-ujungnya adalah memunculkan berbagai kondisi kesehatan yang tidak positif. Artinya semakin banyak anak-anak muda yang mungkin dulu tidak pernah terkena penyakit-penyakit yang memang itu biasanya didera oleh mereka-mereka yang sudah dewasa atau berusia lanjut. Namun saat ini penyakit tidak memandang bulu, tidak memandang usia lagi. Oleh karenanya ini juga perlu mendapatkan perhatian dari para pemasar, terutama dalam menyikapi perilaku konsumen, sehingga faktor-faktor kesehatan ini bukan saja ini menjadi sebuah tantangan, tapi juga dirubah menjadi sebuah peluang pasar. Kemudian gaya hidup ini juga perlu mendapatkan titik perhatian dari para pemasar, terutama kejelian dalam membidik gaya hidup seseorang, di mana sekarang gaya hidup seseorang itu lebih memilih yang serba instan. Oleh karena itu para pemasar harus memahami bahwa perilaku instan ini sudah menghinggapi konsumen kita begitu masifnya. Kita dapat melihat berbagai proses kehidupan manusia, mulai dari yang berhubungan dengan berbagai makanan, dengan berbagai industri yang lain, di mana kesemuanya masyarakat kita sudah cenderung, sudah familiar menggunakan produk-produk, baik itu barang maupun jasa yang sifatnya instan. Oleh karena itu gaya hidup ini perlu disikapi dengan arif, terutama dengan semakin majunya teknologi, masyarakat kita juga akan semakin terbatas waktunya. Oleh karenanya saat ini banyak sekali yang bermunculan berbagai model jual beli dengan memanfaatkan pola-pola yang mengedepankan pemanfaatan digital. Oleh karena itu semua pemasar saat ini perlu untuk memahami itu, bahwa kondisi pasar sekarang, perilaku pasar dari sekarang dan kedepannya tentu akan jauh berbeda. Oleh karena itu diperlukan sebuah analisis bagi setiap pemasar untuk mengetahui tentang pribadi-pribadi tersebut, termasuk di dalamnya adalah perubahan gaya hidup. Pun demikian dengan kondisi ekonomi masyarakat, ini juga mempengaruhi tentang pribadi seseorang guna melakukan apa-apa yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya. Kondisi ekonomi akan sangat berpengaruh secara langsung dalam proses jual beli, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas baik individualis, kemudian juga masyarakat, perusahaan untuk terus meningkatkan roda perekonomian, sehingga akan tercipta sebuah kondisi ekonomi yang terus tumbuh positif. Demikian pula dengan masyarakat kita yang saat ini dalam kondisi, dalam keadaan dan tergolong masyarakat tertinggal.
Mudah-mudahan dengan perubahan-perubahan yang sifatnya mendasar tadi, serta didorong dengan angka pertumbuhan ekonomi yang sangat positif, dapat meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita, tidak lagi menjadi golongan orang-orang yang tergolong miskin, terutama miskin yang tergolong ekstrim. Kemudian berikutnya faktornya, setelah tadi yang pertama itu ada faktor kebudayaan dalam perilaku konsumen ini, kedua ada faktor sosial, ketiga ada faktor pribadi, dan yang keempat itu ada faktor psikologi, di mana faktor ini sangat dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap, dan diterima oleh lingkungannya. Saat ini masyarakat kita sudah mengikuti berbagai tren-tren yang ada sesuai dengan kemajuan zaman, sehingga ini memunculkan keterikatan dan keterkaitan antara fungsi-fungsi ekonomi dari seseorang tadi dengan kapabilitasnya untuk merengkuh berbagai kebutuhan maupun keinginan seseorang atau konsumen. Itu tadi beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Kemudian dalam hal perilaku konsumen ini kita juga perlu yang namanya mengenal model perilaku konsumen. Dalam perilaku konsumen ini ada beberapa model yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Yang pertama itu adalah model deskriptif untuk menilai perilaku konsumen. Seperti apa yang deskriptif ini? Di mana dalam model deskriptif ini menggambarkan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas yang dilalui oleh para konsumen, sementara mereka pada akhirnya memutuskan untuk melakukan sebuah aktivitas yang namanya pembelian. Kemudian model yang kedua itu adalah model prediksi dalam rangka memperkirakan berbagai aktivitas konsumen di masa yang akan datang. Terutama itu yang berhubungan dengan aktivitas jual beli. Oleh karenanya ini menjadi salah satu tanggung jawab sosial dari para pemasar untuk memprediksi seperti apa kira-kira dunia pemasaran di masa depan. Mungkin dalam waktu 1, 2, 3, mungkin bahkan sampai dalam masa panjang di masa depan. Apakah seperti sekarang? Ataukah juga sudah melampaui apa yang kita perkirakan sebelumnya? Sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi. Namun yang pasti, dunia pemasaran dan sekaligus perilaku konsumen akan terus mengalami perubahan-perubahan yang sifatnya sangat mendasar. Kemudian model yang ketiga itu adalah model explanation, yang dimana di dalamnya itu menjelaskan tentang sebab konsumen itu membeli sebuah produk. Nah, ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Mungkin kita sudah mengenal apa yang disebut dengan bauran pemasaran. Mungkin dari sisi harganya, mungkin dari sisi kualitasnya, mungkin dari sisi pelayanannya, mungkin dari sisi layanan pasca jualnya, atau mungkin dari sisi distribusinya. Ini menjadi sangat penting dalam kegiatan-kegiatan yang menyatukan berbagai model sistem dari pemasaran, yang mungkin bagi mahasiswa kita itu lebih familiar dengan proses-proses yang dimaksud dengan bauran pemasaran. Dan model yang terakhir atau yang keempat itu adalah model pengendalian, di mana ini mengarahkan aktivitas yang dilakukan oleh konsumen di masa depan agar melakukan pembelian. Nah, untuk yang terakhir ini, para pemasar juga harus mengerti betul bahwa saat ini konsumen kita itu sudah sangat cerdasnya, terutama karena kemajuan teknologi di bidang media sosial, yang mana para konsumen kita itu dalam memperoleh informasi itu seolah-olah sudah tanpa batas.
Artinya berbagai informasi itu cukup dari genggaman tangan saja, bahkan tidak harus beranjak dari kursinya. Artinya bahwa dengan gadget sekarang ini konsumen sudah dapat memberikan atau menerima berbagai informasi tentang berbagai barang ataupun jasa yang dia butuhkan atau dia inginkan. Bahkan dia juga sudah dapat informasi tentang perbandingan antara berbagai produk-produk yang ditawarkan di pasar. Saat ini mereka tinggal menekan tombol-tombol yang ada di handphone mereka atau gadget mereka. Mereka sudah langsung dapat mengambil sebuah keputusan apakah dia harus membeli atau harus menunda, atau justru tidak sama sekali untuk melakukan aksi yang namanya pembelian. Tentu dalam hal ini para pemasar juga harus jeli untuk memanfaatkan keberadaan sekaligus kehadiran dari media sosial ini, karena media sosial saat ini menjadi salah satu pendulum utama dari munculnya dan tumbuhnya dunia pemasaran di tanah air kita. Oleh karenanya para pemasar, para praktisi harus terus mengikuti perkembangan yang muncul di masa-masa depan, agar bidang usaha kita ini atau anak-anak didik kita ini memahami dengan betul bahwa dunia pemasaran itu sifatnya sangat dinamis. Oleh karenanya ini juga akan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen di masa-masa depan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mudah-mudahan anak didik kita, rekan-rekan kita, para usahawan-usahawan muda terutama untuk terus berpacu dengan waktu, melakukan berbagai inovasi agar mereka betul-betul memanfaatkan potensi pasar yang begitu besarnya, terutama dalam memanfaatkan berbagai media guna mengetahui perilaku konsumen yang menjadi sasaran produk-produknya, sehingga produk-produk mereka akan dapat diterima oleh konsumen yang tepat. Demikian penjelasan singkat kita tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, Anda berikan untuk tombol like, kemudian Anda komentari, Anda share, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.